pertama kali lari itu saya rasakan gitu. Dulu kan memang untuk 1 kilo itu susahnya minta ampun. Jadi baru 100 meter tuh langsung capek, langsung engap. Oh gitu. Gitu. Engap gitu. Jadi pengalaman pertama kali lari selama seminggu atau 2 minggu itu beratnya minta ampun dan bikin orang jatuh mental. Iya. Udah mulai? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Dosen Galau TV. Hari ini ada temen gue, Bang Aswi. Apa kabar, bro? Baik. Hari ini gue mau bicara sangat spesial banget karena Bang Aswi ini sebenarnya penyakitan. Punya sakit asma. Dari lahir. Dari lahir punya penyakit asma yang cukup akut, tapi sekarang asmanya sudah mulai mereda, menuju sembuh hanya dengan satu resep ini. So, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kalau seandainya itu bisa membantu orang lain. Gitu. Ceritain Bang Aswi, menderitanya punya asma itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Ya dulu kalau cerita dulu mah sedih juga sih karena berkaitan dengan almarhum ibu ya. Oke. Jadi setelah saya lahir, ibu pun juga divonis darah tinggi. Oh. Jadi saya merasa bersalah juga ketika saya lahir gitu. Tapi bagaimanapun itu masa lalu, itu udah takdir. Tapi bagi saya sendiri ya saya lahir dengan bawa penyakit asma. Yang katanya sih penyebabnya itu ketuban pecah di perut. Baru saya lahir. Jadi nelen air ketubannya udah banyak banget. Oh iya gitu. iya. Tapi memang asma itu juga kan katanya turunan. Dan setelah ditelusuri ya dari kakek. Tapi dari 6 bersaudara, saya yang paling berat. Yang paling berat? Ada 2 yang asma, kakak saya juga ada, tapi saya yang paling berat. Oke. Makanya dari kecil dikenal sebagai anak yang penyakitan, keluar masuk rumah sakit, langganan. Keluar masuk rumah sakit? Iya. Oh, langganan sampai SMA. saya baru tahu. Sampai SMA itu saya selalu opname. Oh, sampai opname terus tiap SMA? Tiap Luar tahun biasa. opname. Saya baru tahu nih netizen karena saya sama Bang Aswi itu dulu pernah satu kantor ya bertahun-tahun. Tapi saya baru tahu kalau dia waktu SMA Dan nggak pernah sakit ya? nggak pernah Di kantor. sakit. Saya nggak pernah ngeliat dia tuh sakit gitu loh. Itu Iya. gila, luar biasa wi gitu Iya. perjuangannya Iya, gitu kan. jadi pas ketika ya itu pokoknya sampai SMA itu saya masih rajin lah ya masuk rumah sakit. Terus bawa ini alat. Iya, dapat alatnya itu pas SMA menjelang kuliah. Oke. Jadi sebelumnya itu mungkin karena ya pengetahuan orang tua yang mungkin nggak paham, sampai akhirnya setelah berpindah rumah sakit barulah dikasih semprotan. Semprotan itu. Dan Bahkan itu waktu kuliah di ITB ya? ITB itu Luar biasa. baru saya bekal semprotan karena jauh dari orang tua Iya, kan. betul. Tapi yang paling saya ingat itu SD, saya lupa kelas berapa, antara kelas 2 atau kelas 3. Itu saya punya teman karib itu juga asma. Itu antara kelas 2 kelas 3 dia meninggal. Innalillah. Gitu, dan saya merasa hidup saya juga tidak akan lama. Oh, jadi udah punya feeling. punya feeling. Udah punya feeling kayak gitu. Jadi betapa sedihnya hidupnya berat itu ya. Beratnya beban saya itu dengan penyakit ini. Heeh. Dan saya yakin ini akan seumur hidup. Bahkan sampai kuliah itu saya pernah down ya, mungkin down karena faktor ya tahu sendirilah kuliah di ITB stresnya kayak gimana. Betul. Menjelang akhir itu saya sakit berat dan itu karena gaya hidup saya yang salah. Jadi begadang, kurang minum air putih. Oke. Kemudian Plus stres juga kan, karena stres kan iya, bisa memicu stres waktu itu pada saat pelajaran yang sangat berat dan harus lulus. Tapi gagal karena saya jatuh sakit. diputusin cewek. Oh enggak. Enggak lah. Oh enggak. Itu bukan hal yang penting. Pokoknya intinya saya gara-gara itu saya dirawat sebulan di Jakarta. Jadi pulang sendiri dari Bandung ke Jakarta dalam kondisi sakit. Itu sebulan di Jakarta. Itu sebelum saya pulang ke Jakarta itu saya sempat berdoa, ya Allah kalau memang ini waktunya saya siap. Tapi kalau misalnya belum waktunya, izinkan saya hidup sampai saya menikah dan punya keluarga. Ya, dan sekarang alhamdulillah sudah menikah, anak sudah 2 dan luar biasa. Terus cerita soal terjun dalam dunia lari itu seperti apa sih, Wi? Pertama karena kuliah ya.
Jadi masuk ITB, saya termasuk angkatan ke 3 atau 4, di mana ITB sudah memperlakukan olahraga itu wajib. Jadi itu titik pertamanya. Jadi hampir sama dengan militer, tesnya itu adalah 6 keliling lapangan. Itu dalam waktu kurang 12 menit. Dan betapa itu saya lemahnya minta ampun karena saya paling belakang. Paling akhir dari semua cowok ya, bukan dibandingannya dengan cowok ya. Jadi itulah semi militer. Jadi benar-benar kita ditargetin rajin olahraga. Jadi tiap minggu itu olahraga, bahkan sampai harus milih gitu. Waktu itu saya milihnya bulu tangkis karena bapak saya itu termasuk atlet bulu tangkis di perusahaan. Alhamdulillah sih akhirnya olahraga dapat A. Ya dari situlah akhirnya saya mulai menyenangi olahraga, bahkan termasuk berenang karena ITB punya kolam renang sendiri. Ya saya udah tahu bahwa dengan berenang asma itu juga menjadi obat lah. Berarti bohong ya kalau seandainya ada orang mengatakan lu jangan olahraga yang berat-berat kayak berenang, lari karena asma gitu. Iya, ya intinya sebenarnya dari kecil sih sebenarnya. Itu harus ditanamkan dari kecil bahwa biasakanlah dengan olahraga gitu. Cuman memang ketika kita sudah umur berapa, ya memang ketika lo belum pernah olahraga tiba-tiba harus olahraga gini, ya pelan-pelan aja lah gitu intinya. Jangan ujuk-ujuk semuanya lagi senang lari gitu. Bentar. Lo nyinggung gue atau apa dia? Intinya gini, semua orang berapapun umurnya. Lagi ngomongin umur wajahnya natap ke gue nih. Intinya gini, semua orang berapapun umurnya, ketika kita mau mulai olahraga, mulai aja dulu. Tinggal bertahap, jangan langsung yang berat. Ya misalnya kita pengen lari nih. Yaudah jalan kaki dulu, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Kalau makin jauh kan nanti lama-lama juga udah mulai, kita udah biasa makin jauh, akan mulai bisa lah lari dikit. Tapi emang olahraga bikin males, Wi, bener. Emang. Saya males keluar rumah, akhirnya saya beli alat treadmill tuh. Saya beli di rumah alat treadmill, alhamdulillah 2 tahun hanya dipakai 2 kali. Intinya gini, niat oke lah. Kita udah niat nih nanti dari malam dan niat kita besok olahraga. Yang kedua itu actionnya apa? Pakai dulu sepatunya. Itu kadang-kadang itu sampai dirasakan oleh semuanya, bahkan seorang yang udah sering olahraga kayak saya pun juga kadang-kadang ada malesnya. Betul. Tapi supaya untuk menghilangkan rasa males, pakai dulu gearnya. Pakai dulu sepatunya. Nanti setelah pakai sepatu lo jadinya malas lagi kan pasti malas lagi ngelepas. Iya, betul. Paling nggak udah mulai gitu. Ya minimal aja. Buat foto di Facebook lah ya. Nah, iya. Foto Facebook mah siapa aja bisa. Tapi benar, lo lari apa sih cita-cita ataupun capaian yang sudah diambil nih sekarang ketika lari ini? Endorse sudah? Alhamdulillah udah. Endorse tuh dari lari ya. Dari lari yang olahraga kan, buat olahraga tiba-tiba sekarang sudah di endorse sepatu gitu kan. Terus sudah sampai lari ke Singapura deh kalau nggak salah ya. Iya, itu juga apa ya? Itu sebenarnya bukan di endorse sih kalau ya ke Singapura karena ya itulah kadang mimpi kita itu jangan terlalu tinggi ya, nanti jadi kenyataan. Ya maksudnya gini, mimpilah setinggi mungkin karena suatu saat akan jadi kenyataan benar. Betul ya. Jadi dulu juga sama sih, sama dengan ngeblok. Lari itu lebih ke saya, nggak mikirin yang lain. Jadi bahwa saya punya penyakit. Kemudian ketika pertama kali lari itu saya rasakan gitu. Dulu kan memang untuk 1 kilo itu susahnya minta ampun. Jadi baru 100 meter tuh langsung capek, langsung engap. Gitu. Jadi pengalaman pertama kali lari selama seminggu atau 2 minggu itu beratnya minta ampun dan bikin orang jatuh mental. Jatuh mental nggak mau nerusin, bener. Iya, bener, itu bener. Terjadi sama saya itu. Terjadi. Apalagi saya punya penyakit gitu ya. Cuman akhirnya saya memantapkan diri bahwa saya harus bisa. Karena kan gini, saya pertama kali memang udah sepedahan dulu kan. Iya, sepedahan. Sepedahan pun terpaksa karena saya harus kerja, nggak punya kendaraan. Jujur, saya ketika berkeluarga nggak punya apa-apa, motor nggak punya. Akhirnya saya harus punya kendaraan. Akhirnya untuk ngantor pakai sepeda mertua diotak-atik sampai sekarang nih. Sudah belasan tahun tuh sepeda saya pakai terus. Nah,
dari sepedahan itu akhirnya diajaklah sama teman-teman yang pertama kali lari. Jadi ada anak-anak Bandung itu pengen lari dari Bandung ke Jakarta, nyobain. Mungkin ada 10 orang ada ya, tahun 2014. Saya diajak buat jadi marshal, nemenin. Karena kan juga jaga keamanan juga. Karena kan yang namanya lari di jalan raya, nggak aman nih, paling nggak didampingin lah sama sepeda di depan sama belakang. Iya betul. Itu saya temenin dari Bandung ke Jakarta. Gitu. Dari situlah saya Dan mulai kuat lah. asma nggak kambuh? Enggak. Alhamdulillah, luar biasa. Hujan-hujanan pula. Hujan-hujanan pula ya? Malam. Saya nggak kebayang. Iya, jadi dari mulai, jadi walaupun olahraga pertama kali saya bukan lari, paling nggak sepeda, itu membuat saya merasa seger. Oke. Jadi bukan kuncinya, kita harus memahami penyakit kita. Nah, Betul, memahami penyakit kita. Betul. dari penyakit itu, ternyata saya paham, ketika saya sudah berkeringat, minimal 1 jam, saya merasakan asma saya hilang. Nggak sembuh bener, tapi hilang. Selama seharian sampai malam lagi itu udah nggak ngik-ngik lagi. Nggak minum obat lagi? Nggak minum obat. Sampai sekarang? Enggak. Kalaupun hanya nyemprot, itu sebagai apa ya nama, kalau dalam istilah kedokteran itu sebagai pelega aja. Bukan gitu. Pelega, bagian dari treatment. Bagian bukan dari treatment. Obat, bukan tapi obat. Treatment supaya nanti asma kita makin hilang. Betul. Treatment. Betul. Jadi di dunia kesehatan itu ada istilah obat, ada istilah treatment. Ya. Nah, saya masuknya ke dalam treatment. Ke dalam treatment itu. Sama dengan atlet juga kan beberapa kali minum obat karena bagian dari treatment supaya dia kondisi dia nggak drop setelah olahraga berat. Ya kayak ibaratnya kayak suplemen lah, kayak gitu. Betul. Ya. Atau kayak minyak urut lah ya. Boleh. Kalau keseleo. Jamu lah. Kerimet jamu kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi bukan netizen yang baik hatinya kalau seandainya nanti punya dikaruniai Tuhan asma gitu kan. Jangan berpikir, boleh sih berpikir rumah sakit, obat-obatan. Artinya kalau seandainya ada alternatif yang lain, ya kita jalani alternatif yang gratis deh, lari gitu. Saya kan alumni farmasi ITB. Alumni farmasi saya ITB. paham benar dengan obat, bagaimana obat itu adalah kimia. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin saya harus jauh dari kimia. Betul. Artinya supaya jauh dari kimia gimana? Oke, kita dari asupan yang kita jaga. Betul. Tapi kan makanan ini kan menggoda nih, apalagi dari kecilnya kita kayak gimana kita, udah makan yang itulah snack atau kayak gitu dari kan? kecilnya kita miskin, tiba-tiba pas gedenya kita punya duit banyak, ya godaan kan, ya, belum dari godaan anak-anak. Kalau saya godaannya dari anak-anak pengen ini kan pengen juga, gitu kan. Jadi itu luar biasa. Kemudian itu dari makanan, yang kedua ya dari dalam tubuh kita, kebugaran. Betul. Makanya kita harus menjaga kebugaran ini. Dan ternyata efeknya luar biasa. Kita nggak perlu diet nih, nggak perlu diet makanan. Kenapa? Kalau kita udah rajin olahraga, otomatis makan akan ngikutin. Betul. Kita akan, yang dulunya saya 1 porsi piring itu banyak banget dulu sebelum olahraga, sekarang itu agak sedikit. Sedikit aja ya? Karena tubuh ini ngikutin. Jadi Oke. nggak perlu diet. Jadi sampai dari dulu pun saya nggak pernah diet. Nggak pernah diet ya? Cuman karena rajin olahraga aja. Itu aja, jadi udahlah makanan mah biarin aja, lupain. Makanan biarin, yang penting kita olahraga ya. Olahraga ya, cuman memang konsisten itu berat. Konsistensi itu berat. Jadi terus kalau ada yang bilang katanya nggak ada waktu, saya memang dulu percaya nggak, susah apalagi kalau udah ngantor. Tapi setelah saya jalanin ternyata kita ada waktu kok. Ternyata ada waktu ya. Siasat ini apa? Kalau dulu itu ya udah saya pergi ke kantor itu naik sepeda. Itu bagian dari olahraga sekaligus transport. Oh ya betul. Gitu. Dan ketika itu udah biasa, ditambah lagi dengan lari, ya kita banyak waktu. Kitanya aja yang sok-sokan. Kita aja sok-sokan sibuk. Oke, terakhir Bang Aswi, tips lah buat mereka yang punya asma dan mau mulai berolahraga lari nih. Kira-kira langkah awal apa sih selain beli sepatu, celana, ininya? Nggak usah beli-beli dulu deh. Nggak usah beli dulu ya. Cuman gaya-gayaan aja lah. Oh iya, tapi sekarang penting nih buat Facebook ini. Iya. Buat media sosial. Cuman saya kan cerita saya dulu. Saya dulu ketika lari ya udah saya pakai sepatu yang ada dulu. Yang dulu saya punya sepatu tuh yang 100 ribuan lah. Ya kalau dulu mah kita cap kupu-kupu lah. Ya betul. Kayak gitu. Intinya mulai dulu, lari dulu. Ketika kita sudah mulai jaraknya? lari,
jaraknya semampunya. Oh, jarak semampunya ya. Semampunya, Oke. nggak usah 5 kilo kata orang-orang lah, nggak usah. Kita semampunya aja dulu. Kita mau lari 1 kilo dulu, oke. Terus bisa nggak diseling-selingin lari jalan, boleh. Boleh, siap. Karena saya pun sampai sekarang juga gitu. Kalau misalnya lari 10 kilo ya pasti ada jalannya lah. Oke. Kecuali kita mau fokus lari terus bisa. Cuman sekarang kan fokusnya kebugaran, Betul. bukan prestasi. Prestasi. Gitu. Intinya adalah kita dapat keringat selama 1 jam atau minimal 30 menit kalau kata A5 ya. Iya. 30 menit sehari cukup 30 menit sehari cukup. gitu. Ya. Selama 24 jam dari 24 jam atau dari dikurangin 8 jam tidur lah. Berarti Bapak 16 jam. 16 Dari jam. 16 jam cukup lah 30 menit. Ya, yang penting segera mulai. Atau di rumah juga nggak Di rumah, apa-apa, cuman gitu. shoot up, push up, pakai lari di tempat nggak masalah. Iya. Karena seringnya kameramen saya lari dari masa lalu. Bukannya tambah sehat, tambah ini dia, tambah galau. Yang pertama jangan medsos dulu. Jangan medsos dulu. Karena kalau udah mikirin medsos pasti keganggu, lagi lari foto dulu. Ah, Tapi kalau betul. udah biasa kayak saya misalnya ya berhenti di mana posting foto juga ya jadi bagus-bagus aja karena udah biasa gitu. Betul, Makanya betul. ketika Bang Asing foto-fotonya bagus-bagus ya karena udah biasa. Hmm. Udah banyak belajar fotografi sama belajar ketika lari angle mana nih yang kelihatan bagus kan Oh gitu. iya, thank you Bang Aswi, thank you sudah berbagi. Iya. Dan alhamdulillah dengan olahraga yang murah, gratis, Mm-mm. ya sudah tidak tergantung dengan obat, bahkan sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia, ya. Iya, kecuali kalau memang lagi kita namanya penyakit kan kadang-kadang ya. Ya lagi Jatuh kambuh pasti aja, lah. pasti jatuh gitu. Tapi kan Tapi paling enggak sekarang agak berbeda dengan yang dulu ya, kan, alhamdulillah. Dan ternyata makin bugar gitu. makin bugar. Ya selama bahkan 5 sampai 10 tahun ini saya udah nggak pernah ke rumah sakit lagi. Wih, luar biasa, luar biasa. Itu penyembuhan secara gratis dan Ditambah kalau badan misalnya kita berprestasi nih, berprestasi. dapat di endorse. Luar biasa. Oke, netizen yang baik hatinya, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, selalu ada pertimbangan-pertimbangan baik, selalu ada keburukan, selalu ada kebaikan, tapi apapun keburukan dan kebaikan itu, jangan lupa untuk tetap berbuat baik. Dadah.